Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Kali ini rada beda. Ini sharing tentang sejarah sekolah gue. SMA 12 Jakarta. Alumni, ya kan? Bukannya SMA 12 itu muncul setelah SMA 11 lalu diiringi oleh SMA 13. Enak aja lu. Ketika SMA itu beda sejarahnya. SMA 12 juga tidak ada hubungan sama kecelakaan. Walaupun orang-orang suka bilang celaka 12. Sentimen itu kayaknya suka ngomong gitu. Gimana sejarahnya SMA 12 Jakarta? Sebetulnya saya juga ini baru tahu dari googling. Kambing googling. Dasar alumni Cooper, ya kan? Maaf kalau ada keliru-keliru. Jadi begini ceritanya. Di zaman susah, awal tahun 60-an, muncul rintisan SMA baru di Jakarta Timur, diberi nama SMA Persiapan Negara. Waduh, kayak keberatan nama nih. Tapi mestinya maknanya ya, SMA Negeri Persiapan gitu kali ya. SMA Persiapan ini nggak punya gedung, nggak punya lahan, jamban juga nggak punya. Nah, kalau pada mules nggak tahu ini gimana mensolusikannya. Mungkin ngibrit ke semak-semak. Belajar mengajarnya numpang sana-sini di aula balai desa dan gudang pertanian, yaitu di daerah Cipinang yang kala itu masih kehitung udik, bukan tengah kota seperti sekarang. Mestinya ya, para guru-guru perintis resah. Waktu itu balai desa tahun 60-an sering kental dengan urusan politik warna-warni macam-macam. Kalau mau rahasia celana pensil atau rambut gondrong, guru-guru pasti kesusahan. Hei kamu, kenapa itu rambut gondrong nggak dicukur? Mana manjangin jenggot pula? Wah, gurunya negur gitu. Selamat pagi bu, saya lurah yang baru. Oh, Pak Lurah. Kirain juragan sampai gubrak kan kalau kayak gitu. Waktu berlalu, berkat usaha susah payah dari para perintis, belakangan didapatlah lahan tetap. Bukan di dekat Monas atau pusat kota, tapi di daerah yang lebih udik lagi dari Cipinang, yaitu Klender. Nanam singkong sih bisa nih di sini. Tapi kalau buat sekolah, mesti ada kelas-kelasnya. Jadilah di situ lalu dibangun 4 ruangan semi permanen. Mestinya ya, 4 ruangan itu satu untuk kelas 1, 2, kelas 3, masing-masing satu, lalu satu lagi untuk yang lain-lain. Nggak mungkin kan ya, 4 ruangan itu 3-nya untuk kamar mandi dan sauna, lalu belajar mengajarnya umpal-umpalan di ruangan yang paling kecil. Ya, wah. Kalau cuaca normal, ruangan semi permanen oke saja. Tapi kalau hujan deras, puting beliung segala, respot ini urusan. Waduh, kenapa ini basah lepek kayak tikus curut begini? Kehujanan Pak Lurah, maaf, ini saya guru matematika SMA 12, gubrak. Ahli kalkulus ekonometri malah bisa dikira tikus curut. Loh, tega bener. Intinya, dari situlah SMA Persiapan mulai mewujud jadi SMA beneran. Muridnya 70-an orang, kurus-kurus mestinya. Zaman itu jarang siswa obesitas. Tapi mungkin yang badannya kurus, perutnya buncit, itu cacingan. Atau biri-biri. Enggak ding. Lokasinya di mana? Yaitu di tempat sekarang, bersebelahan dengan Istana Buckingham di Central London. Walah, jauh bener. Bukan ding. Lokasinya itu di tempat yang belakangan jadi Jalan Pertanian Klender, daerah Bonsi atau Kebon Singkong, Duren Sawit, Jakarta Timur. Depannya dulu ada tukang bubur kacang hijau tuh, nggak tahu sekarang. Kalau kebun stroberi, kebun anggur, atau minimal kebun kurma itu terasa internasional. Tapi ini kebun singkong. Bukannya hina ya, tapi ini gambaran awal yang bersahaja. Humble beginning, gitu. Humble goreng krecek. Lah ya, dari awal yang seperti ini, SMA 12 Jakarta bisa memunculkan alumni-alumni yang membanggakan Indonesia. Tapi kurang membanggakan Filipina, ya kan? Pakai diomongin lagi. Ada juga sih alumni yang pilek atau culun kayak saya. Tapi nggak usah dibahas. Setelah top, gimana juga seperti itu, ya kan? Pada masa itu, Klender masih antah berantah. Promnas belum ada, jalan layang apalagi. Nehi. Yang melayang, itu biasanya Bakyak Bu Haji. Kalau dia berantem sama Pak Haji, tukang buah. Letak. Pak Haji ngeles, yang kena lemparan bakyak malah guru bahasa Indonesia. Apes bener. Tetangganya SMA 12, banyak warga asli Betawi asalnya. Singkat cerita, akhirnya SMA Persiapan dikukuhkan resmi jadi SMA 12 Jakarta itu sekitar Agustus-September 1964. Oh tidak. Bukannya habis pengukuhan terus dikasih fasilitas komputer dan jaringan broadband, atau ini itu yang lain, nehi. Tahun 64 itu kredit habis, lebih kredit dari Krismon 98. Infrastruktur serba rusak, ASN bahkan nggak gajian teratur. ASN jadi sering ngebon, walau begitu para pejuang SMA 12 tidak menyerah.
Untuk warga luar Jakarta, saat itu terasa wow, ada SMA nomornya 12. Harap maklum, kabupaten waktu itu masih banyak yang belum punya SMA satu pun, atau kalaupun punya paling satu biji. Dia jadi satu-satunya SMA di Indonesia yang menyandang nomor 12. Kalau nomor 10, striker bola biasanya. Bintang 7, obat sakit kepala. Dukungan pemerintah baru kenceng 1965-1966. SMA 12 dibikinin bangunan permanen, alhamdulillah. Tapi kita juga mesti paham, 6566 itu lagi-lagi zaman gegeran nasional yang serius. Belajar mengajar masih sulit juga, dan bangunan permanennya bukan gedung bertingkat 3 yang megah. Bangunannya masih bersahaja juga. Tapi rahasia rambut gondrong udah gak susah lagi kayak zaman dulu. Tapi kamu, kenapa itu? Pala malah jadi pitak begitu. Guru yang paling galak, Gor. Perkenalkan Bu, saya wakil kepala sekolah yang baru. Oh, Pak Wakil. Kirain juragan embe. Gubrak. Bantuan ekonomi dari negara-negara donor untuk Indonesia di zaman Orde Baru lantas bermunculan awal 70-an. Sejak itu, guru-guru dan pegawai ASN gajian mulai teratur. Klasik nih cerita untuk orang-orang jadul. Lama-lama, setelah Orde Baru berjaya, SMA 12 berkembang menjadi sekolah yang paling sip di sekitar Jakarta Timur dan cukup eksis di Jakarta Raya. Dan bahkan, lama-lama punya kelas jauh filial. Bukan satu, tapi dua. Yang di masa kini menjelma jadi SMA terpisah, yaitu SMA 50 dan SMA 59. Berdasar catatan sana-sini, rintisan SMA 50 itu munculnya Februari 1978 dengan lokasi di Jalan PLN Cipinang Muara, Jakarta Timur. Nah, berhubung terpisah dari kampus utama di Klender, Juli 1981, seiring zaman filial-filialan, ditetapkanlah kampus Cipinang Muara menjadi SMA Negeri 12 Filial. Istilah filial ini dari bahasa Belanda, bukan bahasa Madura. Artinya branch gitu atau cabang. Sudah dipakai sejak Hindia Belanda bikin HBS di masa kolonial. Restrukturisasi berikutnya, Maret 1982, filial SMA 12 dipisahkan menjadi SMA Negeri 50 Jakarta yang mandiri. SMA 59 juga mirip, lokasinya di Bulak Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Sekitar 1979, dia dikukuhkan menjadi semi mandiri, disebut SMA 12 kelas jauh. Perintis dan penggerak utamanya disebutkan oleh Wikipedia Ibu Wijasti Trihadi dan Pak Wasis Ekiono, dengan arahan dari Pak Joko Walyadi yang saat itu kepala SMA 12. Kemudian dipisahkan menjadi SMA tersendiri, SMA 59 Jakarta di bulan Maret 1982 juga, barengan kurang lebih dengan SMA 50. Ibu Wijasti Trihadi ini kepala SMA 59 yang pertama. Di zaman saya sekolah, Bu Wijasti sudah dipromosikan menjadi kepala SMA 12. Pak Joko Walyadi itu sendiri juga legend, karena dia rutin ngisi acara di televisi waktu itu, yaitu ngisi acara pelajaran matematika, dan bukannya jadi bintang iklan sabun colek. Loh, beliau tidak saja dikenang sebagai tokoh SMA 12, tapi juga tokoh SMA 3 Jakarta, dan juga tokoh pendidikan Indonesia. Sayangnya cari-cari biografi beliau di internet, sampai sekarang belum nemu. Nemunya malah biografi Mbah Surip. Kalau ada yang punya, mohon sharing, yaitu sharing biografi Pak Joko Walyadi, bukannya biografi Mbah Surip, Mbah Gambreng, atau mbah-mbah yang lain. Saya alumni SMA 12 lulusan 1987, kakak juga alumni, adik juga ada yang alumni. Di sekitar zaman saya, itu baru difungsikan Jalan I Gusti Ngurah Rai yang sejajar rel kereta. Sejak itu, serasa SMA 12 dekat sama jalan besar, cuma 50 meteran. Sebelumnya jalan besar terdekat, Bekasi Timur Raya, 150 meteran. Di awal 80-an, Cipinang itu sudah terasa kota, tapi Klender masih agak udik. Daerah Kebon Singkong masih banyak dihuni warga Betawi asli, masih agak terasa pedesaan, belum sepadat sekarang. Di tepi jalan I Gusti Ngurah Rai itu lantas muncul mal. Kelak saat geger 1998, mal itu dibakar massa dan banyak korban berguguran di dalamnya dalam suasana anarki yang mengerikan. Sejak itu, Jogja Mall menghilang. Sekarang shopping mall itu hidup lagi setelah beberapa kali berganti nama dan pemilik. Letaknya di sebelah sononya jalan flyover. Nah, flyover itu sendiri pas saya sekolah di tahun 80-an
rasanya belum ada. Munculnya bahkan lebih belakangan dari Jalan I Gusti Ngurah Rai. Stasiun kereta Klender zaman itu juga beda. Sebelum Krismon 1991, gedung SMA 12 tercatat dirubuhin total. Bukan oleh roket dari Hamas dan Israel, tapi karena mau dibangun gedung 3 lantai yang lebih megah. Selama konstruksi, SMA 12 numpang di gedung SMP 255 Jakarta dan bukannya numpang di warung tukang bubur. Begitu kata Wikipedia, dan gedung baru mulai dipakai 1992-1993 diresmikan oleh gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta, bukan Gubernur Papua. Ya iyalah. Bagi yang melo, punya kenangan manis dengan gedung lama, maaf juga. Pemandangan lama sudah tidak ada, lenyap ditelan kegelapan malam. Walah, drama bener. Tahun 1999-2000 tercatat ada penambahan bangunan lagi. Semua siswa bisa masuk pagi. Mau masuknya pagi buta gitu, jam 3 dini hari aja juga bisa, tapi rasanya kalau mau tahajud lebih baik di rumah masing-masing daripada mengganggu warga sekeliling. Zaman sekarang, sekolah juga susah karena zaman pandemi, ya kan? Alumninya SMA 12 sekarang ada berapa? Gak pernah ngitungin, tapi saya kira sekitaran 10 ribuan. Mohon koreksi kalau salah. Yang tengil-tengil kayak saya, insya Allah nggak banyak. Dari situs resmi, barusan saya lihat, di tahun 2021 ini, siswa-siswinya sekitar 700-an orang, lebih 10 kali lipatan dari masa awalnya. Nggak bisa dibilang kecil, tapi juga bukan SMA yang terbesar di dunia. Apalagi di akhirat. Walah, di akhirat. Ada SMA apa enggak sih? Walah. Siswa-siswinya yang di masa kini mestinya lebih ganteng-ganteng dan kece cantik-cantik dibanding yang dulu, ya kan? Soalnya kalau yang dulu-dulu sekarang sudah tuwir. Banyak malah yang sudah almarhum. Innalillahi. Demikianlah, tanpa kerja keras para perintis dan segenap sivitas akademika, belum tentu SMA 12 bisa seeksis sekarang. Dalam kesempatan ini, kami sampaikan salam hormat kepada segenap Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan para perintis dan para pendukung, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kita doakan semoga segenap jasa baik para pejuang SMA 12 Jakarta mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.